sini kita lanjut pada video ke-6, modul pertama video ke-6 ya teman-teman. Di sini kita masuk ke Visual Studio Code. Lalu kita cari di sini, kita masuk kembali ke browser, kita cari Learn Bootstrap. Oke. Di sini kita masuk ke B5, Bootstrap 5. Terus kita cari mohon bersabar karena sini kita masih agak lama dalam pencariannya. Itu kita cari di sini, kita cari namanya BS5 NER. Ya, di sini sudah, kita cari yang mau kita gunakan ya teman-teman. Sini kita lihat ada di bagian bawah. Mohon untuk bersabar teman-teman. Sini ada menu 1, menu 2 home, terus kita cari di sekitar sini teman-teman untuk scriptnya ya teman-teman. Di sini kita sudah menemukan scriptnya, tinggal kita copy semua. Oke, kita Ctrl C, terus kita masuk di Visual Studio Code, lalu kita paste ya teman-teman. Kita pastekan saja pada beranda. Terus di sini kita mulai mereview ya teman-teman. Sini kita hapus itu, terus kita ketikkan itu ya teman-teman. Ya seperti ini. Di sini kita ganti dengan menu 1, home, terus di situ menu 1, situ kita ganti dengan penulis. Di bawahnya kita ganti dengan menunya, itu kita ganti dengan sesuai dengan tabel pada database kita teman-teman. Itu ada penerbit, terus yang berikut ada rak, bukan rak ya teman-teman, tapi jenis buku. Terus yang berikut ada dan peminjam teman-teman. Ya kira-kira seperti begitu teman-teman. Terus kita save, lalu kita kembali ke Bootstrap. Di sini coba kita refresh dan coba
Ya, di sini kita buka tab baru, kita ketikkan localhost / atau garis miring perpustakaan /admin/beranda .php. Ya, di sini dia punya tampilannya sudah sama seperti ini ya teman-teman, bisa lihat sudah ada selamat datang admin, logout, ada profil, ada admin, ada lemari, ada rak, ada penulis dan lain-lain. Sini kita kembali ke Visual Studio Code. Lalu kita lanjut ketiknya di Visual Studio Code ya teman-teman. Ya, di bagian ini kita ganti menggunakan tambah data ya teman-teman, semua sama ya teman-teman. Tadi kita sudah copy, kita bisa Ctrl F saja teman-teman, ya Ctrl V maksudnya, sampai di bawah habis ya teman-teman. Di situ ada tambah data, kita Ctrl V sampai habis ya teman-teman. Oke. Ya, sekira seperti itu ya teman-teman. Kita masuk kembali ke Bootstrap, browser Bootstrap, terus kita cari BS5 modal. Oke, sini kita bersabar karena masih login. Oke, sudah teman-teman. Kita cari script yang mau kita gunakan ya teman-teman. Oke, di sini ya kita sudah menemukan. Oke, di sini ada scriptnya teman-teman. Di sini kita tidak copy semuanya ya teman-teman, cukup copy yang ini saja. Kita Ctrl C, kembali ke Visual Studio, kita pastekannya di sini teman-teman. Itu ya, kita pastikannya di situ teman-teman. Ya, sudah muncul di bagian pertama. Ya, kita bersabar. Dari keduanya juga kita pastikan yang sama ya teman-teman. Ya, kita lanjut. Oke, ya, lakukan hal yang sama sampai di bawah ya teman-teman. Oke, ya seperti itu ya teman-teman. Terus kita lanjut ke tahap yang berikut, atau kita namakan itu menu home 1 ya teman-teman, atau home saja. Terus di bawah menu 2 tempatnya yang home ya teman-teman, menu 2, 3 sampai seterusnya ya teman-teman. Ada 9 ya teman, jadi kita input menunya satu persatu tuh menu 1 sampai 9 ya teman-teman. Jumlah semuanya ada 10 kalau ditambah dengan home atau tampilan awal ya teman-teman. Ya, seperti ini. Terlanjut menu 8 ya, di sini menu 9. Oke, seperti ini teman-teman. Oke,
situ kita tambahkan seperti ini teman-teman. Oke, kita kembali ke Bootstrap, kita cari tambah ya, kita copy script yang itu, kita copy semua ya teman-teman. Ctrl C, kita masuk kembali ke Visual Studio, terus kita pastenya di bawah dari yang tadi kita sudah buat ya teman-teman. Ya, seperti ini teman-teman. Di sini kita ganti namanya menjadi menu home. Oke. Kita lanjut, situ kita namanya modal. Terus kita saja, ke bawah, kita paste. Lakukan hal yang sama semuanya seperti ini teman-teman. Banyak ya tabel database yang kita buat ya teman-teman. Oke, kita ganti menu 2 pertama ya teman-teman. Terus kita lanjut ke yang berikut ya. Belum Pak. Terus kita lanjut yang berikut juga, kita paste saja teman-teman. Di sini atas kita ganti home-nya menjadi menu 2. Setelah itu kita ke bawah, terus kita paste lagi dan kita ganti menjadi modal 3 ya teman-teman. Sama juga kita lakukan hal yang sama sampai ke 9 ya teman-teman, sesuai apa tabel database yang sudah kita buat terlebih dahulu pada video-video yang sudah dahulu ya teman-teman. Oke, yang berikut kita lanjut di bawahnya ya, kita kita paste lagi, kita lanjut. Oke, dimana kita paste lagi, tapi ingat kita harus ganti sesuai dengan yang sudah kita paste berurutan teman-teman, 1 sampai 9. Kita lakukan sebanyak 10 kali karena yang pertama itu bukan 1 tapi itu adalah home ya teman-teman. Oke, lanjut, kita paste ganti lagi. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut sampai selesai teman-teman. Lakukan hal yang sama berulang-ulang kali ya teman-teman. Ya, sini teman-teman saya ganti, teman-teman bisa lihat situ. Lanjut lagi ke bawah, terus kita paste tambah di bagian bawah teman-teman. Oh mohon maaf, saya save dulu. Save ya, sekiranya seperti ini teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat seperti itu. Kita save, setelah save kita kembali ke browser, terus kita masuk ke Bootstrap itu, terus kita coba refresh ya. Di sini sudah muncul satu tombol baru, yaitu tombol tambahkan data ya teman-teman. Dari tadi yang kita masukkan itu banyak-banyak itu fungsinya untuk tombol itu ya teman-teman, yaitu tombol tambahkan data ya teman-teman.
Ya, selanjutnya kita kembali ke Visual Studio Code. Teman-teman bisa lihat ya. Kembali Visual Studio Code. Sini kita lihat untuk memodif dia ya teman-teman. Itu yang pertama tuh dari profil perpustakaan ya teman-teman. Sini kita masuk ke PC, terus kita copy scriptnya ya teman-teman. Sini kita pakai input from, tapi saya tidak copy semua scriptnya, hanya satu saja. Terus kita masuk kembali ke Visual Studio Code, kita hapus yang modelnya itu, terus paste di situ ya teman-teman. Setelah paste, kita merubahnya sedikit ya teman-teman. Oke, saya ketikkan from. Oke, kita jangan lupa save ya teman-teman. Oke, saya sudah save. Teman-teman bisa melihat untuk mengecek kembali ya teman-teman. Ya, di situ teman-teman bisa lihat. Ya, terus kita save. Jangan lupa save ya teman-teman. Kalau lupa save, kalau laptop takut mati nasa lomso. Oke. Oke. Teman-teman bisa lihat ada tergerak di situ teman-teman. Oke. Situ saya sudah pastikan di situ teman-teman. Di situ kita mau memodifikasinya sedikit ya teman-teman, biar kelihatan bagus. Insert oke. Insert profil .php ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat. Oke. Terus kita copy lagi yang ke paste lagi di situ, modal body ya teman-teman, kita lihat situ, terus kita paste. Teman-teman bisa lihat. Orang bisa diam kok. Oke. Teman-teman. Ini saya cari kesana teman-teman, mohon bersabar. Oke, selanjutnya ini kita kembali ke browser. Oke, lagi. Oke, siap. Terus kita jangan lupa save ya teman-teman. Oke, tunggu beta lanjut yang berikut. Teman-teman bisa scroll di situ. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Oke. Kita save. Lalu lanjut lagi yang ke berikut. Ini skripnya terlalu banyak, dari kerja harus butuh konsentrasi full dan teliti teman-teman. Soalnya lewat su. Jadi kita save lagi. Oke.
Untuk berikut kita ketikkan data lemari ya teman-teman. Oke, lanjut ke bawah, kita ketikkan lagi data rak. Oke, lanjut di berikut kita ketikkan data penulis ya teman-teman. Terus kita lanjut yang berikut, itu kita rubah data penerbit ya teman-teman. Oke, yang berikut oke, sini kita lanjut data jenis buku ya teman-teman. Oke, yang berikut jam berikut kita lanjut ke data buku ya teman-teman. Ada dua, yang pertama data jenis buku, yang kedua data buku. Yang berikut ini kita ganti dengan data peminjam. Oke, kita lanjut yang berikut, kita ganti dengan data yang itu, data yang itu lagi, data. Oke, kita save ya, sudah kita save. Kita periksa kembali teman-teman. Kalau dirasa sudah pas, oke, di sini belum, kita suruh tambah teman-teman. Itu kita ganti dengan tutup, itu untuk button tutup atau tombol tutup ya teman-teman. Oke, kita ganti semuanya dengan tombol tutup ya teman-teman. Oke, itu juga kita ganti dengan tutup semua ya teman-teman, sampai ke bawah ya teman-teman. Oke, tutup. Oke, kita tutup lagi seperti itu teman-teman, tutup. Oke, tutup, lalu kita save. Oke, kita masuk ke kembali sini. Masuk ke browser, lalu kita coba refresh dia, lalu coba ulang ya teman-teman. Ya, sini sudah muncul profil perpustakaan dan tombol tutup ya teman-teman. Kita di admin. Oke, data admin ada tombol tutup, lemari ada data lemari, tombol tutup sudah ditampilkan ya teman-teman. Oke, penulis juga. Oke, di situ ada salah sedikit ya teman-teman. Masih muncul itu tadi ada kesalahan sedikit, jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Kita masih akan kembali ke Visual Studio Code untuk merubah ya teman-teman. Tadi ada salah. Oke, kesalahannya dari rak ya teman-teman. Oke, dia masih sama semua ya teman-teman. Nah, di sini kita kembali Visual Studio Code. Oke, coba kita lihat ya, di sini sudah ya teman-teman, muncul data penulis. Tadi ada kesalahan sedikit dan saya sudah merubah ya teman-teman. Karena tadi kan eventnya copy paste, jadi lupa mengganti yang lainnya teman-teman, sehingga menjadi semuanya menjadi dari sama ya teman-teman, dari dengan lemari ya teman-teman. Ya, kita masuk lagi kembali Bootstrap, terus kita kembali di Bootstrap 5 modal, terus kita mencari baru lagi itu WS5 input group.
input grup ya teman-teman. Oke, sini kita bisa lihat ya seperti itu teman. Kita copy saja dari situ, kita copy scriptnya, tidak copy semua teman-teman, sebagian saja. Oke, kita kembali ke record, lalu kita pastenya di situ teman-teman. Oke, itu kita ganti jadi nama perpustakaan, bukan perpustakaan, kita bisa menggunakan nama perpus. Oke, yang berikut kita paste tambah di situ. Oke, kita lanjut lagi di sini teman-teman. Kita save. Kalau sudah selesai save, kembali teman-teman. Oke, situ kita ganti menggunakan telepon ya teman-teman. Setelah itu jiwanya kita paste lagi, kita ganti itu menjadi website ya teman-teman. Oke, berikut kita paste lagi, di situ kita ganti menjadi deskripsi ya teman-teman. Mohon maaf karena kita gantinya deskripsi itu. Ini disitu itu kita ganti lagi menjadi teman-teman. Oke, kita save. Setelah itu mohon bersabar teman-teman, karena ini saya tidak hafal semua, jadi masih malu-malu di HP ya teman-teman. Oke, kita save. Isi burung. Oke, berikut ini kita ganti dia menjadi required, itu pada nama perpus, kita save. Oke, di bawahnya itu input nama sama dengan alamat. Jangan lupa tanda kutip 2 alamat. Oke, save. Oke, lagi oke teman-teman bisa lihat, kita save. Oke, setelah save oke, seperti ini teman-teman. Itu kita ganti kita rubah dia punya nama dengan sesuai dengan yang di atas teman, terus dengan tipe datanya ya teman-teman.
Required to save. Oke, lanjut yang berikut. Deskripsi sudah, deskripsi namanya deskripsi, tipe-nya teks. Berikut namanya kita kasih kepala. Nah, kepala bukan kita pakai kepala teman-teman, tapi kepala perpustakaan. Oke, tipe datanya Oke, seperti itu ya teman-teman. Yuk kita save, kembali ke kita bootstrap ini. Selamat datang admin, kita refresh. Coba kita tes admin profil teman ya. Sini sudah muncul profil perpustakaan, ada nama perpus, alamat, email, telepon, website, deskripsi, dan kepala ya teman-teman. Oke, kita tutup. Kita masuk lanjut lagi pada admin. Sini admin masih kosong ya teman-teman. Kembali ke Visual Studio Code. Kita lanjut lagi. Oke, refresh ya. Sini sudah tutup perpustakaan punya teman-teman. Kembali. Oke, ini kita kembali ke Visual Studio Code. Kita input lagi data admin ya teman-teman. Sudah bersih. Terus kita kembali ke sini. Oke, kita copy saja yang tadi sudah kita buat pada data profil perpustakaan. Kita copy saja, copy sebuah ya teman-teman. Terus kita pastenya di data admin ya teman-teman. Oke, di bagian tengah-tengah pembuka form dan penutup form. Terus kita paste di situ. Lalu kita lihat untuk merubah atau memodifikasinya ya teman-teman. Oke, itu kita rubah itu menjadi yang pertama itu di telepon, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, dan password. Oke, kita save ya. Setelah save, kita bisa saya save dia ulang. Terus kita bisa kembali ke browser. Oke, di sini kita rubah pada teleponnya itu menggunakan namanya telepon, tipe datanya number. Oke, password juga kita rubah namanya menggunakan password sesuai dengan data tabel ya teman-teman. Oke, yang berikut kita save. Oke, teman-teman bisa cek sini tipe data paspor. Kita gunakan paspor ya teman-teman, tetap paspor. Terus kita save. Lalu kita kembali masuk ke browser. Kita refresh. Terus kita masuk ke admin. Kita tambahkan data. Apakah berhasil? Ya, di sini sudah berhasil muncul ya teman-teman. Data admin ada nama, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, email, telepon, dan password ya teman-teman. Oke,
Ya, seperti ini teman-teman. Kita kembali ke Visual Studio Code. Setelah itu kita copy paste itu teman-teman. Nah, oke, seperti itu. Terus kita scroll ke bagian bawah, kita paste lagi pada insert lemari ya teman-teman, .php. Sini kita akan membuat data lemari ya teman-teman, isi data lemari. Itu kita ganti yang namanya menjadi data lemari ya teman-teman. Oke, namanya lemari, tipe datanya teks, terus kita save, lalu kita kembali ke browser untuk mencoba ya teman-teman. Oke, di sini sudah muncul data lemari, ada nama lemari, terus tutup. Oke, lemarinya sudah berhasil ya teman-teman. Terus kita kembali ke visual, lanjut ke yang berikut pada rak ya teman-teman. Tuh cukup banyak. Sini kita copy saja, cukup kita copy 2 saja teman-teman, karena rak dia tidak terlalu banyak. Oke, kita lanjut ya. Setelah sudah paste, kita ganti namanya itu menjadi rak ya teman-teman. Kita ganti menjadi nama rak. Setelah itu di bawahnya tipenya itu ya, kita save. Setelah save, kita mengecek lagi apakah ada kesalahan atau tidak. Oke, setelah itu kita rubah tempat lahirnya itu menjadi, oke, sini saya masih rubah lahirnya menjadi lemari ya teman-teman. Oke, setelah rubah kita masuk sini ya, ini kita copy scriptnya ya teman-teman. Di sini kita pakai select. Oke, kita copy saja semuanya. Oke, kita masuk ke visual, terus kita ke lemari untuk save ya teman-teman, rak ya teman-teman. Oke, kita save. Setelah itu kita ketikkan ID lemari ya teman-teman. Di dalam situ kita ketikkan nama lemari. Oke, setelah itu kita save. Lalu kita masuk ke browser, kita refresh dia, masuk pada lemari, terus kita cek ya, di sini sudah ada nama lemari. Oh, di rak ya teman-teman. Oke, sini tambah data. Oke, sini sudah muncul ada nama rak dan lemari ya teman-teman. Oke, berhasil ya teman-teman. Kita tutup. Setelah itu kita kembali ke PHP admin. Nah, di sini kita pada data lemari ya teman-teman, rak ya teman-teman. Oke, pada database perpustakaan yang sudah kita buat terlebih dahulu ya teman-teman. Masuk ke tabel rak. Pada tabel rak kita coba input data manual lewat database ya teman-teman. Oke,
Oke, sini kita akan input data manualnya. Oke. Kembali ke data lemari, bukan rak ya teman-teman. Mohon maaf. Nama lemari kita namakan lemari mobile. Oh, salah. Hapus, kita kembali. Itu kita ganti dengan mobile computing. Oke. Kita langsung sini saya coba isi tambah 1 di bawah. Untuk 2 saya taruh lemari multimedia. Nah, itu terjadi kesalahan. Sini ada error. Oke, kita lanjut. Errornya sudah ya, sini teman-teman bisa langsung cek saja sini. Ya, di sini skripnya sudah ada semua sini teman-teman. Oke, teman-teman bisa cek semuanya di situ. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke. Ini saya masih mengecek skripnya ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat situ. Seperti itu teman-teman. Oke, saya masih mencari karena ada error. Sini mobile computing terus tutup. Oke, tutup kembali ke localhost. Kita coba insert tambah data teman-teman. Nah, di pada data SMA di sini kita nama lemarinya statistik ya teman-teman. Oke, di sini masih terjadi error. Ini kita masih mencari errornya, apakah di mana errornya ya teman-teman. Mohon maaf. Kita refresh. Nah, kita tes. Oke, sini sudah ada teman-teman. Oke, ada statistik sudah muncul teman-teman. Oke, lanjut yang berikut. Tadi itu kita menginput datanya manual ya teman-teman, lewat database ya teman-teman, sudah kita buat. Oke, yang ketiga ini kita taruh nama lemarinya lemari multimedia teman-teman. Terus kita go ya, kita cek ke browser. Oke, sudah tampilkan ya teman-teman. Ada 3, terus kita kembali ke browser ya, sini kita refresh, kita cek tidak terak. Oke, sudah muncul, ada statistik, ada multimedia dan ada mobile computing ya teman-teman. Oke, kembali ke Visual Studio Code. Situ kita lanjut lagi. Saya lanjut pada tabel penulis ya teman-teman. Visual Studio Code, masuk kembali, kita cari data penulis untuk masuk skripnya atau memodifikasinya ya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat ya teman-teman. Sini saya masih mencari untuk menambahkan datanya ya teman-teman. Sini kita menambahkan datanya, data penulis ya teman, tabel penulis ya teman-teman. Oke, di sini taruh order by data lemari. Oh, by lemari ya teman-teman. Oke, lemari ESC, kita save. Lalu kita kembali ke browser untuk mengecek teman-teman. Oke, nah, di situ sudah ada teman-teman. Oke, kita tutup, kembali ke Visual Studio Code. Lalu kita lanjut ke berikut teman-teman. Ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, baik, seperti itu ya teman-teman.
Lanjut ke berikut, copy saja yang ini, copy saja punya skrip ya teman-teman, karena mau tulis bikin kita capek dan kepala pusing ya teman-teman. Siap. Oke. Ya, kita paste saja. Di sini skripnya cukup banyak ya. Di sini kita pada penulis ya teman-teman. Oke, kita paste lalu kita lihat untuk merubah dia ya teman-teman. Oke, di sini cukup ribet, jadi kita butuh peneliti ya teman-teman. Oke, saya save. Terus kita masuk ke sini dan penulis, kita refresh dan kita coba tambahkan data. Di sini sudah ditampilkan teman-teman. Oke, kita tutup. Lalu kita kembali lagi sini teman-teman. Kita coba tes tambahkan data. Di sini ada nama, ini alamat, email dan telepon ya teman-teman. Itu data penulis ya teman-teman. Oke, kita lanjut kepada data penerbit. Masuk kembali ke Visual Studio Code, kita lakukan hal yang sama, kita copy saja skrip dari atas ya teman-teman. Oke, data penerbit, terus kita copy. Oke, seperti ini kita save dan kita coba lihat lagi. Kita copy. Sini dia ada 5 ya teman-teman, 5 ke 6 ya teman-teman. Oke, setelah copy kita cari data penerbit, lalu kita pastenya di tengah-tengah form ya teman-teman. Oke, untuk itu kita paste ya. Kalau sudah paste seperti ini, teman-teman bisa langsung save ya teman-teman, supaya menghindari kehilangan data ya teman-teman. Oke, lanjut lagi berikut. Oke, sini kita akan merubah, rapikan dia ya teman-teman. Kita akan rapikan dia sedikit ya teman-teman. Oke, terus kita save dia teman-teman. Oke, setelah save kita cuma cek dia teman-teman. Sini saya ada rubah sedikit. Oke, situ ada alamat, email. Oke, setelah kita ganti di bawah email ada telepon. Setelah itu kita save dia, lalu kita di sini kita coba melihat secara teliti, takutnya ada kesalahan ya teman-teman. Di situ saya rubah sedikit kotanya ya teman-teman. Emailnya saya namanya email, tipe datanya itu email kok. Oke, kita ganti telepon, terus kita coba save lagi. Setelah itu oke, kita kembali sini, coba kita refresh penerbit, kita tambahkan ya. Di sini sudah tampilkan ada nama, alamat, kota, email dan telepon ya teman-teman. Situ untuk data penerbitnya ya teman-teman. Oke, kita tutup, kita lanjut. Yang berikut. Kita lakukan tahap yang sama teman-teman, kita copy saja dari atas ya teman-teman. Oke, ini saya masih copy. Oke, mohon maaf, kita copy ya.
Oke, sampai di situ. Oke, kita paste saja di situ teman-teman. Kita kontrol ya, sini sudah saya paste pada data jenis buku ya teman-teman. Di situ pastikannya di data jenis buku ya teman-teman. Oke, kita coba save, lalu kita lihat untuk mengganti namanya sesuai dengan yang ada pada tabel jenis buku ya teman-teman. Oke, kita kembali ke browser, kita coba refresh, lalu kita tambahkan data berhasil. Oke, di situ ada nama. Oke, kita tutup, kita kembali ke visual. Sini kita lihat untuk merubahnya itu, rubah lagi teman-teman. Oke, videonya sangat skripnya sangat banyak teman-teman, jadi kita saat pengerjaan itu kita harus benar-benar fokus atau serius ya teman-teman, sehingga tidak menyebabkan error-error atau kesalahan penempatan skrip ya teman-teman. Ini kita copy lagi, terus kita kembali pada jenis buku. Oh maaf, oke, seperti ini teman-teman. Oke, siap. Oke, teman-teman, ini kita paste tambah di situ. Usahakan saat kamu paste itu di tengah-tengah form ya teman-teman. Kalau salah penempatan script maka akan terjadi error ya teman-teman. Ini kita perbanyak saja. Nah, di sini data buku ini dia punya kolomnya ada 10 kalau tidak salah teman-teman. Jadi cukup banyak dan cukup melelahkan ya teman-teman ya, tapi mau gimana lagi, untuk masa depan kita harus mau mati-mati mau hidup-hidup. Oke, lanjut. Ini kita akan rubah. Oke, siap. Sini kita akan lihat untuk rubah ya teman-teman. Oke, mohon bersabar karena ini skripnya terlalu banyak dan bikin pusing. Kita rubah di situ menjadi judul, yang kedua penulis, yang ketiga jumlah tahun terbit, bukan jumlah tapi tahun terbit. Yang berikut yang berikut itu ISBN. Yang berikut di atas intisari teman-teman. Setelah intisari bertahun terbit habis ISBN, lalu jumlah halaman. Setelah jumlah halaman ada jumlah buku. Setelah jumlah buku oke,
kita save seperti itu teman-teman. Oke, saya masih cek apakah ada yang salah atau tidak. Ini yang namanya pemula pasti banyak salah teman-teman. Oke, sini saya masih mencari untuk menambahkan script ya teman-teman. Oke, sini coba kita masih cek untuk pengetannya. Sini saya copy saja ini seletnya ya teman-teman. Setelah itu saya scroll ke bawah untuk paste dia ya teman-teman. Oke, kita paste di situ ya teman-teman, pada penulis ya teman-teman. Penulis kita membutuhkan script select. Setelah itu ada penerbit juga kita pastekan. Setelah penerbit ada pada jenis buku juga kita paste select yang tadinya kita copy ya teman-teman. Oke, kalau sudah coba kita save ya. Setelah itu kita melihat untuk memodifikasinya ya teman-teman. Oke, setelah memodifikasinya, oke, sini kita masih mencari, melihat script untuk yang mau dimasukkan, kita masukkan. Di situ ketikkan tanggal. Oke, namanya ya teman-teman, tahun terbit ya teman-teman. Oke, setelah itu pada ISBN nya kita ganti nama menggunakan ISBN. Di sini kita akan buat alamat. Dia tiba-tiba sahur. Siap. Oke, kita lanjut. Dia beri penulis, namanya kita ganti menjadi ID penulis. Oke, di bawahnya penerbit juga kita ganti menggunakan ID penerbit ya teman-teman. Yang berikut jenis buku juga kita ganti menggunakan ID jenis buku ya teman-teman. Sini teman-teman bisa lihat, kita ganti yang ini juga menggunakan ID jenis buku. Oke, ID jenis buku. Terus kita save. Setelah save kita lihat lagi, karena ini butuh konsentrasi yang ekstra. Oke, kita lanjut lagi sini. Saya gantikan di situ teman-teman, situ tipenya menggunakan number. Oke, jumlah buku tipenya menggunakan number juga. Ini kita harus memperhatikan tipenya, kalau salah maka dia terjadilah kesalahan yang besar. Oke, kita save. Setelah save kita cek lagi apakah masih ada yang mau dirubah atau tidak.
Setelah itu kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke yang berikut. Kita save lagi. Saya rubah sedikit. Ada teks ya, situ kita rubah. Setelah itu di bawahnya juga kita rubah nama. Oke, coba kita save. Oke, ini saya masih mengecek apakah ada salah atau tidak, karena skripnya sangat banyak, jadi butuh kesabaran ya teman-teman. Oke, ya. Sini saya masih milih untuk merubah. Oke, kita tambahkan D1 sampai D3, kita save. Oke, situ juga kita tambahkan D2. Kita lihat untuk tambahkan teman, sehingga sebentar saat tidak testing tidak terjadi kesalahan atau error. Save. Oke, kita lihat tambah di bagian bawah ya teman-teman. Ini skripnya sangat banyak sehingga membuat kita pusing dalam mengerjakan teman-teman. Oke, kita ganti dari edit D2 terus lanjut lagi. Oke, kini kita lanjut. Sini saya ketikkan lagi jenis ya teman-teman, from jenis pokoknya kita rubah, hapus ya, tinggal nama saja teman-teman. Sini D3 kita rubah D3, kita rubah tambah situ D3. Setelah itu kita hapus itu, kita sisakan nama saja teman-teman. Ini kita menggunakan ID jenis buku, kita hapus menjadi nama saja teman-teman. Oke, kita save. Kita masuk ke browser untuk proses pengecekan ya teman-teman, testing teman-teman. Oke, di sini coba kita jenis buku ya teman-teman. Oke, ini masih kosong, setup saja. Kita refresh dia dulu. Setelah refresh kita masuk ke buku, terus tambahkan ya. Di sini sudah ada teman-teman. Data buku, ada judul, intisari, ISBN itu dan ISBN dan lain sebagainya teman-teman. Oke, jumlah halaman, jumlah buku, penulis dan
jenis buku teman-teman. Oke, mohon maaf, sini tombol tutupnya tidak ada, jadi saya harus kembali ke Visual Studio Code untuk mencari script yang salah untuk menambahkannya teman-teman. Oke, coba kita kembali ke database. Kita masuk pada tabel penulis, kita coba insert ya teman-teman, insert data secara manual saja teman-teman. Sini saya menggunakan nama Markus Kuskus. Oke, tempat lahir Malaka, tanggal lahir teman-teman jangan isi duluan tanggalnya ya teman-teman, tapi terdahulu dari tahunnya ya teman-teman. Oke, setelah tanggal lahir, alamatnya ya teman-teman, alamat kita taruh Malaka. Setelah itu emailnya kita taruh markus@gmail.com teman-teman. Setelah email setelah email, telepon, kita isi nomor teleponnya. Setelah nomor telepon ada status, ini kita isi 1, terus kita go ya teman-teman. Oke, sindatnya sudah berhasil tersimpan secara manual ya teman-teman. Kita cek sindatnya sudah ada teman-teman. Oke, situ editnya masih tetap 0, mohon maaf, salah. Oke ya, itu sudah muncul 1, terus kita kembali ke browser, kembali ke selamat datang admin, terus kita refresh, lalu coba kita tes buku ya. Di sini semua sudah ada teman-teman, muncul teman. Oke, mohon maaf penulisnya datanya belum muncul. Saya coba refresh ulang, buku tambah. Oke, sini sudah muncul penulisnya nama Markus ya teman-teman. Oke, lanjut lagi, kita tambahkan data penerbit ya teman-teman. Di sini kita tambahkan secara manual saja teman-teman. Insert, kita masuk nama, ini kita masukkan nama Darwin. Oke, alamat Oksao, Kota Kupang, email darwin@gmail.com, darwin@gmail.com. Oke, nomor teleponnya kita masukkan. Setelah itu statusnya kita beri nomor 1. Oke, terus kita go. Setelah itu sesudah datanya sudah ada pada penerbit ya teman-teman, data penerbit. Oke, ini ada kesalahan sedikit. Oke, sudah ada, teman-teman bisa lihat. Kembali ke browser, kita refresh, terus kita coba testing lagi buku, tambah data. Oke, penerbitnya belum muncul, kita kembali ke visual untuk mengecek kodenya apakah ada yang salah sehingga terjadi gagal untuk memunculkan datanya ya teman-teman. Nah, untuk dicek ini sudah cek, kita save. Oke, coba kita kembali ke browser lalu tes ya teman-teman. Oke, nah, sini sudah muncul teman, Darwin, penerbitnya Darwin teman-teman. Oke, kita tutup, kita lanjut ke berikut, itu pengunjung ya teman-teman. Oke, kita kembali sini, tabel jenis, kita insert. Oke,
komputer. Oke, yang berikut ini ada fisika. Oke, kita tunggu. Tadi browser itu sudah menampilkan ada tiga nama buku, nama jenis tentang objek. Kita refresh, kita masuk ke buku, kita masuk data. Oke, sini jenis bukunya belum muncul, kita cek codingnya ya teman-teman, karena pasti ada terjadi kesalahan sehingga tidak menampilkan jenis buku-buku yang tadi sudah kita upload secara manual lewat database perpustakaan kita teman-teman. Oke, coba kita refresh lagi, terus kita kembali untuk mengecek tambah data. Ya, sini sudah muncul ada berita, fisika, dan komputer ya teman-teman, jenis-jenis buku ya. Oke, kita tutup, kita kembali ke visual, kita lanjut pengunjung ya teman-teman. Ya, di sini pengunjung masih kosong, kita kembali ke visual. Oke, save, lalu kita masih mengecek ya teman-teman. Kita paste, kita copy saja, kita copy pada data penerbit ya teman-teman, script dari data penerbit kita pastikan pada data pengunjung ya teman-teman. Oke, sini sudah kita paste, teman-teman bisa lihat. Oke, cukup itu, kita paste lagi di bagian bawahnya, itu lagi tambah satu, terus tambah. Oke, pasti ada teman-teman, ada 9. Lalu kita mulai untuk memodifikasi satu persatu ya teman-teman, sesuai dengan isi tabel yang sudah kita buat, yaitu tabel pengunjung ya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa langsung saja. Di sini saya akan mengganti satu persatu ya teman-teman. Ini kita ganti satu persatu. Setelah itu baru kita testing dia teman-teman. Oke, sini oke, mohon maaf kalau saya ada salah tendes, jadi mohon untuk dimaklumi ya teman-teman. Oke, situ sini saya ada merubah sesuaikan dengan database yang ada teman-teman. Isi tabel yang ada pada database itu tabel pengunjung ya teman-teman. Kita copy scriptnya. Oke, setelah itu oke, kita save.
bisa dirubah pada namanya, itu ditambahkan jenis ID jenis kelamin teman. Kita save. Setelah itu setelah ID jenis kelamin, oke, seperti itu teman-teman. Di sini juga kita ada rubah sedikit, tidak terlalu banyak karena tadi ada terjadi kesalahan sedikit sehingga kita harus merubahnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat, bersabar dan melihat. Kira seperti itu teman-teman. Oke, ini kita akan merubahnya atau memodifikasinya ya teman-teman sesuai dengan nama tabelnya kolomnya ya teman-teman. Nama dan tipe datanya ya teman-teman harus disesuaikan sehingga pada saat pengetesan tidak terjadi error atau datanya tertukar teman-teman. Oke, sini lanjut lagi kita teman-teman. Oke, sini saya akan tambahkan select, saya rubah menjadi dosen, kategorinya itu menjadi dosen, terus itu menjadi dosen juga teman-teman. Ada 4 kategori, di bawahnya itu menjadi mahasiswa. Saya rubah lagi mahasiswa, bukan mahasiswa teman-teman tapi karyawan. Yang ketiga baru mahasiswa teman-teman. Oke, kita copy saja itu, kita paste di bagian bawahnya. Itu kita karyawan, kita ganti menjadi mahasiswa teman-teman. Oke, mahasiswa. Oke, itu juga kita ganti menjadi mahasiswa. Kita sesuaikan aja ya teman-teman. Oke, di bawahnya itu ada masyarakat. Setelah itu kita save. Setelah save kita lanjut lagi ke lembar berikut. Situ di paspornya kita paspor, namanya paspor, tipe datanya juga paspor. Oke, itu kita save. Coba kita testing ya teman-teman, refresh, termasuk ke pengunjung, terus tambahkan data ya. Di sini sudah muncul teman-teman. Oke, ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, email, telepon, kategori dan password ya teman-teman. Oke, kita tutup. Kita kembali ke Visual Studio Code. Oke, kita testing lagi. Oke, sini data bukunya sudah ada. Sini saya sudah ganti teks area sehingga dia bisa panjang ya teman-teman, lebar tambah besar ya teman-teman kolomnya ya teman-teman. Oke, kita masuk lagi ke pengunjung ya teman-teman, peminjaman, data peminjam ya teman-teman.
Oke, pada data peminjam ini tidak terlalu banyak, dia cukup 3 saja. Di situ kita lakukan hal yang sama, kita copy script dari atas lalu paste pada bagian data peminjam ya teman-teman. Tapi usahakan letakkan itunya di bagian tengah-tengah form pembuka dan penutup ya teman-teman. Oke, setelah itu kita copy saja ini semua ya teman-teman. Di sini ada oke, terus kita paste. Oke, di situ kita ganti yang tempat penerbitnya itu menjadi tanggal kembali, terus namanya kita ganti juga menjadi tanggal kembali, terus tipe datanya tetap teks, bukan teks tapi data, terus kita save berikut untuk oke. Seperti itu teman-teman. Kita copy saja ini selectnya, terus kita tambahkan pastenya di bagian bawah teman-teman. Oke, pada pengunjung itu kita paste di bagian situ, pastikan selectnya di bawah bagian pengunjung ya teman-teman. Setelah itu kita lihat untuk merubah dia atau memodifikasinya ya teman-teman. Oke, pengunjung kita pakai ID pengunjung, namanya, terus datanya itu kita taruh 4 ya teman-teman. Oke, kita save. Oke, itu juga kita ganti dari 4, itu juga datanya kita ganti dari 4 ya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Itu 3 kita ganti semua menjadi 4 ya teman, karena 3 tadi sudah ada di bagian atas. Jangan sampai pendobelan, maka sebentar akan terjadi kesalahan ya teman-teman. Oke, itu kita copy lagi. Oke, hapus semua ya teman-teman. Oke, kita tambah deskripsi ya teman. Bukan deskripsi tapi diserahkan ya teman-teman, mohon maaf. Itu kita save. Setelah kita save, itu cek lagi sini. Oke, seperti itu. Kita tutup dan coba kita refresh untuk mengetes ulang dia ya teman-teman. Oke, di sini sudah muncul ya teman-teman. Oke, kita tutup, terus kita kembali ke visual. Oke, sini kita tambahkan datanya lewat database yang sudah itu. Data tabel pengunjung kita tambah database nya itu teman. Sini saya menggunakan nama .ap, tempat lahir Maulafa, tanggal lahirnya kita harus dahulukan tahunnya ya teman-teman. Oke, dahulukan tahun, bulan, baru tanggal ya teman-teman. Oke, alamatnya Tofa, jenis kelamin laki-laki, email dota@gmail.com. Oke, teleponnya kita isi.
isi nomor teleponnya. Setelah isi nomor telepon kita pindah lagi ke kategori. Ini kita taruh mahasiswa ya teman-teman. Passwordnya kita isi juga ya teman-teman. Oke, sampai 6 1 2 3 4 5 6. Oke, setelah itu kita go untuk menyimpan datanya ya teman-teman. Setelah sudah tersimpan semua, kita kembali ke Visual Studio Code, kembali lagi ke browser, kita refresh, kita kembali ke peminjam, tambah data ya. Di sini sudah tersedia, itu ada nama .ap ya teman-teman. Kembali ke visual, ini kita copy script tombol simpannya ya teman-teman, untuk menampilkan tombol simpan, karena baru semuanya sudah ada tombol tutup, sisa tombol simpan ya teman-teman. Di sini kita copy scriptnya dan paste ya teman-teman. Saat pastenya kita lihat dia di atas dari untuk script, untuk tombol tombol tutup ya teman-teman. Oke, kita taruh formnya di bagian belakang seperti itu, terus kita copy lalu kita tinggal paste saja pada yang berikut ya teman-teman. Oke, kita hapus, kita lanjut lagi ke bagian bawah atau yang berikut, terus enter, kita paste, terus kembali bagian form, kita hapus, kita lanjut lagi di sini, kita enter, paste. Oke, hapus di atas formnya, ini tidak pakai lagi. Lanjut lagi di bagian bawah, paste. Oke, hapus ya. Begitu teman-teman, lakukan hal yang sama sampai habis ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ya, hapus. Oke, lanjut ya, paste, kita hapus formnya di atas, terus di bagian bawahnya ini cukup banyak teman-teman, jadi kita butuh ya, sini enter, paste, kita hapus lagi form yang ada. Setelah itu kita scroll lagi ke bagian bawah teman-teman sampai habis ya teman-teman, untuk kita bisa dapat menampilkan button atau tombol simpan ya teman-teman. Oke, kita hapus lagi. Oke, dan yang terakhir di sini teman-teman. Oke, minjam teman. Oke, paste, terus hapus formnya. Oke, seperti ini kita save, lalu kita masuk ke browser, terus kita refresh. Nah, di sini tombol simpan sudah ada, tombol ke admin ya, di sini juga sudah ada, lemari tambah data sudah ada, rak tambah data sudah ada, tombol simpan juga, penulis siap sini juga sudah ada, penerbit ya sudah. Kita langsung cari peminjam ya, sini juga sudah ada teman-teman. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code untuk membersihkan tulisan yang ada pada dalam kolom ya teman-teman. Di situ kita cukup tambahkan sedikit script atau script tambahan untuk membersihkan. Khusus tambahkannya khususnya pada tombol yang ada bertulisan select ya teman-teman. Oke, sini kita lihat. Oke, sini kita paste, sudah paste. Kita sisa lihat untuk merapikannya, untuk hapusnya ya teman-teman, untuk merapikan. Oke, seperti itu juga kita hapus ya, seperti itu teman-teman. Kita save, setelah save kita copy dia, dan lalu sisa paste saja pada tahap selanjutnya ya teman-teman, atau yang berikutnya, khususnya yang ada select ya teman-teman. Oke, setelah itu sisa lihat dengan saksama teman-teman, jangan sampai ada yang kelewatan.
Di situ ada satu, jadi tengah-tengah PHP ya teman-teman. Oke, kita paste, lanjut lagi ke bawah. Oke, kita paste. Oke, paste. Oke, kita paste. Kita lakukan hal yang sama sampai bagian akhir ya teman-teman. Setelah sudah, kita jangan lupa save. Oke, kita save. Setelah save, kita kembali ke Google browser untuk pengetekan. Kita refresh, lalu kita cek ya teman-teman. Oke, sudah bersih. Kita kembali ke admin, kita cek lagi. Oke, kita kembali lagi ya. Oke, sekiranya skripnya begitu ya teman-teman. Di sini saya save. Oke, kembali ke browser, kita cek refresh lagi, lalu kita cek. Oke, sudah bersih. Ini juga data rak. Oke, pas. Terus jenis buku. Oke, buku kita oke, di dalamnya sudah. Sebelum kita isi baru dia ada tentang bersih semua itu. Pengunjung oke, pas. Lalu peminjam juga pas. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih ya teman-teman.